Kali ini saya ingin berusaha menjawab salah satu pertanyaan Anda yang paling banyak ditanyakan, yaitu tentang bahan water repellent, anti droplet, dan antibakteria. Apa itu? Hai Sobat Friendly, kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya, Friendly menjawab. Baik, kali ini YouTube yang saya buat adalah menyambung YouTube yang lain. Terima kasih sekali atas sambutan Anda yang luar biasa atas inovasi-inovasi Friendly sebelumnya, yaitu berupa Bakona, baju anti corona, dan Nuven, New Friendly, baju untuk era new normal, seperti yang saya pakai ini ya. Nah, ini maskernya pun ada tempat khususnya nih ya, seperti yang di YouTube kemarin. Baik, saya terima kasih sekali karena tanggapannya luar biasa ya. Semoga inovasi Friendly ini benar-benar membantu Anda semua. Begitu banyak tanggapan, begitu banyak pertanyaan. Maka kali ini saya ingin berusaha menjawab salah satu pertanyaan Anda yang paling banyak ditanyakan, yaitu tentang bahan water repellent, anti droplet ya, jadi droplet resistant, dan antibakteria. Apa itu? Nah, baik. Sobat Friendly, dari banyak pertanyaan memang banyak rancu antara istilah anti air, anti droplet, ya droplet itu air liur ya, anti droplet atau antibakteria ya. Banyak sekali komen, Pak Friendly, itu bagaimana? Apakah itu standar WHO? Ya, bagaimana itu bedanya dengan hazmat yang di ruang itu dan lain sebagainya. Dan itu semua benar. Tetapi kadang-kadang kurang tepat ya. Maka kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda. Baik. Sobat Friendly semua, pengertian ini menjadi rancu karena dalam bahasa Indonesia semua diterjemahkan menjadi anti air. Padahal sesungguhnya tekstil yang anti air itu ada 3 kelompok ya. Pertama, water resistant, kedua, water repellent, dan ketiga, waterproof. Ya. Nah, apa itu masing-masing? Water resistant ini adalah tahan terhadap air dalam tekanan tertentu. Maka pada suatu saat dia tidak akan tahan. Maka istilah water resistant sering dipakai dalam arloji, betul ya, jam tangan, water resistant. Setelah menyelam di kedalaman tertentu, dia tidak tahan air. Itu water resistant. Yang kedua, water repellent. Itulah yang kita pakai ya. Saya pakai ini Nuven ya, dengan bahan water repellent. Water repellent itu apa? Dia akan tahan dengan air yang mengalir, yang tidak bertekanan. Ya, maka dia masih ada pori-porinya. Istilahnya dia hidrofobia. Jadi istilah kalau orang umum itu seperti daun talas. Tahu ya, kalau ada air dia bisa menggelinding di permukaan, tidak menembus. Itulah water repellent ya. Jadi masih ada pori-pori, tetapi untuk air tertentu dia mengalir dan tidak tembus. Tetapi kalau dengan tekanan tinggi, dia tetap akan tembus. Lalu kalau droplet ya, orang batuk di dekat Anda, bersin di dekat Anda, itu pun masih tidak bisa menembus. Dan yang ketiga adalah waterproof. Ya, apa itu? Ya, contoh paling ekstrim adalah plastik. Ya, plastik itu waterproof, jadi betul-betul kedap air tanpa pori-pori sama sekali. Nah, untuk APD, ya alat pelindung diri, baju pelindung diri yang untuk di ruang isolasi, ya yang sering kita sebut hazmat, yang seperti baju astronot itu, ya itu untuk ruang isolasi memang disyaratkan harus yang waterproof, ya waterproof. Jadi betul-betul waterproof. Maka jahitannya pun tidak boleh dengan mesin jahit sembarangan ya. Dia harus yang tidak boleh berpori sama sekali. Karena di situ di ruang isolasi itu diandaikan virusnya itu sangat kental sekali ya, sangat masif sekali. Maka disyaratkan harus waterproof. Oke? Lalu untuk baju anti corona
dan juga baju untuk new normal ini, Nuven, itu memang bukan waterproof, tetapi water repellent. Ya, kenapa demikian? Karena water repellent ini ya, masih berpori dan itu membuat udara masih bisa keluar masuk, sehingga istilahnya kain ini masih bisa bernapas. Breathable fabric. Ya, kenapa? Itu yang Anda rasakan, meskipun air tidak bisa menembus, tetapi Anda tetap akan ada sirkulasi udara. Sehingga waktu dipakai dia masih sejuk. Ya, ini saya sejuk. Ya, saya sejuk sekali, nyaman. Dalam inovasi-inovasi saya yang semakin belakangan ini, bahan water repellent pun saya buat jauh lebih nyaman ya. Yang sekarang saya pakai ini adalah katun ya, yang sangat lembut, tipis, bahkan straight ya, sehingga nyaman sekali ya, nyaman. Lalu ini bisa dicuci ya, dan untuk keadaan di luar ruang isolasi sebetulnya standar kesehatan cukup dengan water repellent, tidak harus waterproof ya. Jadi kalau saya lihat banyak orang takut lalu membuat baju dari plastik ya untuk ke supermarket dan lain sebagainya, dalam arti tertentu kurang tepat. Betul dia waterproof tapi akhirnya menjadi sangat panas ya, lalu masih banyak lubang, ya itu sebetulnya tidak aman juga gitu ya. Dan kalau dari bahan waterproof kita tidak akan tahan untuk pakai itu seharian. Padahal di era new normal nanti baju yang aman ini perlu kita pakai seharian, maka harus cukup nyaman ya. Itulah kenapa kita pakai bahan water repellent ini. Tapi ingat, baju ini bukan untuk masuk ke ruang isolasi. Ya, kalau di ruang isolasi Anda harus memakai yang waterproof. Lalu sekarang bahan water repellent pun itu di pasaran sangat beragam. Jadi semua memakai label water repellent, tapi hati-hati, water repellent ini sangat beragam. Bahkan sebetulnya ada water repellent instan. Apa itu? Dengan bahan yang disemprotkan saja di tekstil apapun, tekstil itu menjadi water repellent. Betul, tetapi daya tahannya sangat lemah. Ya, Anda cuci 2-3 kali sudah hilang sifat water repellentnya. Maka kalau Anda ingin aman seperti yang kami pakai, harus menggunakan bahan water repellent yang betul-betul bermutu. Kali ini saya dalam inovasi ini memakai yang buatan Jerman. Karena sejauh yang saya tahu ini yang mutunya terbaik. Dan proses pembuatannya betul-betul dengan alat yang canggih, dengan tekanan tinggi, dengan suhu tinggi. Itu alatnya panjangnya saja 300 meter, diproses dengan suhu tinggi. Jadi tidak bisa hanya disemprotkan, tapi dengan tekanan tinggi, dengan suhu tinggi, supaya sifat water repellent-nya lebih mantap. Ya, meskipun sifat water repellent berkurang sedikit demi sedikit, tetapi dia cukup bertahan. Untuk material yang saya pakai saat ini, ya dengan made in Jerman ini, kalau Anda mencuci dengan benar, sifat water repellent akan tetap memenuhi standar 0.60 setelah dicuci 35 kali. Setelah itu menurun sedikit-sedikit dan bajunya tidak menjadi rusak, tetapi menjadi katun biasa saja. Nah, itu pun tetap bisa Anda nikmati, ya. Jadi menjadi sangat nyaman. Agar lebih awet, maka saya akan katakan kepada Anda bagaimana cara merawatnya. Pertama, karena ini water repellent ada pori-pori, jadi ini bisa dicuci dengan air suhu biasa. Ya, air suhu normal, tidak usah air panas, tidak usah air dingin, air suhu biasa. Ya, lalu cucilah dan pergunakanlah deterjen yang biasa. Jadi sabun yang mengandung deterjen, entah itu sabun colek atau deterjen bubuk, ya. Tetapi satu catatan penting, tidak boleh yang mengandung bahan pemutih. Ya, bahan pemutih tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena bahan pemutih akan melenyapkan sifat water repellent-nya. Ya, setelah Anda cuci secara biasa, Anda jemur secara biasa, ya, di matahari yang normal saja, ya. Anda jemur seperti baju biasa sampai kering. Nah, setelah kering,
harus Anda setrika lagi dengan suhu yang menengah. Jadi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tergantung jenis bahannya. Untuk yang katun, Anda bisa sampai 100 derajat Celcius. Itulah bahan water repellent ini. Sehingga dengan bahan water repellent ini, Anda akan tetap aman, tetapi sangat nyaman. Dan lebih dari itu, inovasi terakhir saya menggunakan dengan motif yang beragam. Saat ini yang sedang sangat digemari adalah denim look, ya, denim look. Motif seperti denim, ya, dengan berbagai warna menarik. Nah, jadi Nuven ini Anda aman, nyaman, tetapi juga tetap trendy. Ya, orang yang lihat Anda tidak menjadi takut. Bayangkan kalau Anda kemana-mana pakai baju warna putih dengan waterproof atau pakai yang model plastik, orang akan tetap menjaga jarak karena Anda menjadi cukup aneh di tengah masyarakat, ya. Maka di era new normal nanti dengan baju Nuven ini, ya, seperti YouTube saya sediakan banyak koleksi. Selain bahannya dari water repellent yang sangat nyaman, juga banyak fitur-fitur, ya. Maka Anda siap memasuki era new normal dengan aman, nyaman, tapi tetap trendy. Mari kita masuki era new normal ini dengan penuh semangat. Kalau Anda menginginkan informasi yang lain, silahkan subscribe, komen, like, share. Anda akan mendapatkan banyak konten bermanfaat yang lain. Salam sehat, tetap semangat. Bye.